Mari kita naikkan syukur Bapak Ibu dari hati kita yang paling dalam. Bersama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur. Mari sama-sama kita katakan, sebab Dia Allah yang mengerti segala yang kita perlukan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kasih setia-Mu tidak pernah terbatas. Dalam hari-hari kami, Engkau selalu ada mendampingi setiap kami. Haleluya. Tak ada lembah gelap yang kan ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah
Bapa, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami sadar ketika kami harus berlari, kami hanya harus berlari kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber jawaban bagi kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Hanya Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Yesi. Ya, terima kasih Ibu Debbie. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya
penginjil Wilfred Johansen bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di persekutuan ya, di ibadah parent gathering semalam hari ini. Buat Bapak Ibu yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Wilfred Johansen. Saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah, Bapak Ibu. Istri saya, Ibu Priska Santoso, beliau melayani sebagai kepala sekolah di TK Kopo Permai dan juga melayani sebagai rohaniwan di unit Kopo Permai. Ya, kami berdua tinggal di TKI. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai renungan kita malam hari ini, saya mau mengajak kita sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Ya Allah, demikian pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terima dengan suka hati. Dan sekarang kami mau mendengarkan sabdamu. Tolong hamba-Mu berbicara atas nama-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkan, kiranya kami boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami sungguh dicerahkan oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus sendiri. Pimpin menit yang kudus di depan kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saya akan share screen sebentar Bapak Ibu saudara sekalian, mohon maaf. Ya Bapak Ibu, saya dulu sebelum studi teologi, saya ini adalah wartawan Bapak Ibu, ya di kota kecil di Malang, begitu. Dan biasanya wartawan itu punya keunikan Bapak Ibu, mereka cukup banyak tahu ya segala hal, tetapi tidak mendalam begitu ya. Dan mungkin itulah yang terbawa ketika saya menyampaikan firman Tuhan ya. Saya pikir saya nggak sepintar dengan hamba-hamba Tuhan di Kalam Kudus Pasundan, dan dan pemaparan saya, penyampaian firman Tuhan saya itu biasanya lebih ke arah kontemporer begitu ya. Saya punya gaya sendiri, saya suka dengan gambar, saya suka dengan kata-kata mutiara begitu ya, dan mudah-mudahan yang saya sajikan malam hari ini jadi berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, saya diberi tema harap tenang ada ujian begitu ya. Ini saya pikir tadi itu temanya apa, karena anak-anak Bapak Ibu lagi ujian sekarang ya, perasaan baru masuk ya, udah ujian begitu ya. Baik, saya mau mengajak kita bersama membuka firman Tuhan. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 begitu ya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya Genesis chapter 6 verse 9 to 13 begitu ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 13. Riwayat Nuh, judul perikopnya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita semua orang percaya sudah banyak mendengarkan khotbah renungan tentang bagian ini, betul ya? Atau bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi guru sekolah minggu pernah menyampaikannya, begitu. Nah, kalau saya tanya nih, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari soal Nuh ini dengan bahteranya? Apa yang kita bisa pelajari dari sana, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah buku yang menarik ya, Bapak Ibu. Buku itu ditulis oleh orang ini, namanya Albert Fugum, Bapak Ibu ya. Dan judul bukunya itu All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Ini buku ini lucu sekali. Buku ini berbicara tentang apa pandangan Fulgum, begitu ya, tentang apa yang dia pelajari waktu kanak-kanak yang kebenarannya itu dia pikir ada dan masih relevan hingga sekarang. Dan rupanya waktu dia masih TK itu pernah tuh dia diceritain soal Nabi Nuh ini, begitu ya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, soal bahteranya
dan dia berpikir sesuatu begitu. Nah, apa buah pikirnya itu? Ini Bapak Ibu ya, Robert Fulghum ini ngomong begini, nggak usah khawatir, saya terjemahkan ya Bapak Ibu, apa ini bahasa Inggris semua ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya terjemahkan nih buat Bapak Ibu. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari Nabi Nuh adalah satu, jangan pernah ketinggalan perahu, ya kan ada jangan ketinggalan kereta, Bapak Ibu nggak boleh ketinggalan perahu, betul ya? Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu dari Singapura, betul, dari Batam mau ke Singapura, kan naik ferry ya. Kalau Bapak Ibu ketinggalan ferry itu, ya rugilah kita ya. Kemudian yang kedua, remember that we are all in the same boat. Ingat ya, kita semuanya ini ada di dalam perahu yang sama. Jadi mesti baik-baik satu dengan yang lain, jangan bertengkar begitu ya. Lalu plan ahead, selalu rencanakan ke depan gitu ya. Nah, waktu itu bayangkan hujan belum pernah turun Bapak Ibu ke bumi. Ketika Nuh itu membangun bahtera, artinya sedia payung sebelum hujan, betul ya Bapak Ibu ya? Kan mau ada air bah, yang kita mesti siapin perahu dong, betul ya? Itu artinya sedia payung sebelum hujan. Artinya Bapak Ibu harus dalam hidup ini harus punya rencana, gitu ya? Engke kumaha, bukan kumaha engke, betul ya? Kemudian yang keempat, stay fit. Stay fit itu artinya yuk tetap sehat begitu ya. Kalau saya lihat ya Bu Vena ini kan awet muda ya, ini olahraga terus ini. Kenapa? Karena katanya ketika Nuh itu dikasih tugas sama Tuhan itu umur 600 tahun. Bayangkan itu ya. Siapa gitu ya dikasih Tuhan udah tua begitu, udah tua bangka dikasih pekerjaan gitu, dan pekerjaannya nggak main-main, proyeknya gede begitu ya Bapak Ibu. Nah, artinya yuk Bapak Ibu jaga kesehatan ya. Supaya bisa dipakai Tuhan terus begitu, jangan sakit-sakitan gitu ya. Kemudian yang kelima, jangan dengarkan kritik, don't listen to critics begitu ya. Bayangkan itu orang-orang pasti mengkritik, mengolok-olok Nuh ya, ngapain bikin bahtera di atas gunung gitu ya, nggak pernah hujan lagi, dasar gila. Itu butuh ketahanan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seringkali kita itu nggak bisa terima kritikan, terus kita down, orang ngomong apa seperti itu begitu ya. Nah, itu jangan begitu. Kemudian yang keenam, for safety sake, travel in pairs. Demi keamanan, silakan bepergian itu berpasangan, jangan sendiri-sendiri, ya kan? Kan di situ lihat tuh, bayangkan semua hewan itu berpasangan. Suami ada istri, begitu kan? Ada anak, ada menantu, begitu ya. Jadi rupanya hidup berdua itu lebih baik daripada sendirian ya, menghadapi hidup begitu. Saya pikir kalau Bu Priska mati juga saya nggak tahu nasib saya kayak apa ya. Kemudian yang ketujuh, begitu ya, speed is always an advantage. Kecepatan itu bukan selalu hal mutlak. Orang selalu bilang begini nih, ini zaman ya, zaman modern, semua orang itu buru-buru. Orang yang kelemak-kelemek kayak kamu begitu ya, nggak bisa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, Citah itu jalannya cepat, dia masuk bisa diterima masuk di bahtera, tapi siput yang jalannya pelan-pelan, kita nggak tahu ini jalan atau mati, begitu nyampe juga, begitu ya. Nah, artinya kecepatan itu bukan hal utama. Lalu yang ke-8, kalau Anda stres, nggak apa-apa, ngambang sebentar, begitu ya. Saya bisa bayangkan 40 hari di atas air ya, stres itu. Stres banget ya, tapi ya sudahlah, kita mengapung aja di atas air. Kadang-kadang kita harus belajar menerima hidup ini, betul ya. Lalu ingat yang ke-9, bahtera itu dibangun sama para amatir. Titanic dibangun sama profesional. Yang tenggelam yang mana? Yang Titanic. Ya, itu Nuh itu bukan profesional begitu ya, karena disuruh Tuhan itu. Tapi luar biasa loh, kapalnya nggak tenggelam gitu ya. Dan yang terakhir, tidak peduli badai, ketika Anda bersama dengan Tuhan, selalu ada rainbow itu pelangi yang menanti. Udah keren ya. Iya loh ya, bagus ya. Ternyata dari pelajaran, dari soal kisah Nuh ini ada banyak yang kita bisa pelajari, terapkan dalam hidup, betul ya Bapak Ibu. Nah, tetapi malam hari ini saya ingin fokus ke satu hal yang mungkin rada unik. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Nuh ini berkenaan dengan harap tenang, ada ujian, begitu ya. Yang pertama, saya mau fokus ke ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Bunyinya apa? Yuk, kita baca lagi ya. Sudahlah, ini Bu Vena aja, supaya nggak ketawa-ketawa aja, lihat saya, coba tolong baca yang keras. Ayat yang ke-9, Bu Vena, ya, Kejadian 6 ayat yang ke-9, yang kenceng. Ya,
Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, terima kasih Bu Vena. Ya, ke dalam bahasa Inggrisnya kita bisa baca begini: Noah was a righteous man, begitu ya, orang yang benar, blameless, tidak bercela di generasinya. Noah walk with God, berjalan dengan Allah, bergaul dengan Allah, kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Dari ayat ini saya bisa berkata kepada Bapak Ibu itu termasuk orang yang benar, orang yang tidak bercela, ataukah juga termasuk orang yang berjalan bersama Tuhan atau bergaul dengan Tuhan. Yang saya dapatkan Bapak Ibu, orang yang benar dalam bahasa Inggrisnya itu righteous, salah itu artinya benar dalam hal moral, begitu ya. Blameless atau tidak bercela ini dalam hal karakter, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kata walking with God itu artinya benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Nah, kata yang ini, begitu ya, walking with God ini juga yang dikenakan kepada Henokh, begitu ya. Henokh itu bergaul akrab dengan Tuhan sehingga Tuhan angkat dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sih berharap kita jadi orang yang benar, orang yang tidak bercela, orang yang bergaul dengan Allah. Kalau Bapak Ibu berpikir, aduh saya orangnya bukan seperti itu Pak Wil, ya enggak apa-apa, kita sedang belajar. Saya juga sedang belajar ya. Belajar jadi orang yang benar, belajar jadi orang yang tidak bercela, belajar jadi orang yang bergaul dengan Allah. Tetapi masalahnya Bapak Ibu harus prepare. Kalau Bapak Ibu termasuk orang yang sedang mengejar hidup berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, Bapak Ibu mesti siap loh. Siap untuk apa Bapak Ibu? Bahwa ketika kita memutuskan saya ingin dekat dengan Tuhan, saya ingin jadi orang yang benar, saya ingin jadi orang yang tidak bercela, saya ingin berjalan dengan Tuhan, saya ingin hidup bergaul dengan Tuhan, kita itu mesti ready, kita mesti prepare, kita mesti siap dengan ketidaknyamanan. Apa Bapak Ibu? Ketidaknyamanan atau dalam bahasa Inggrisnya inconvenience. Ya, inconvenience. Kalau Bapak Ibu lihat kata-kata inconvenience itu biasanya kalau ada jalan diperbaiki begitu ya, lantai lagi dipel, ada ngomong begini, mohon maaf ya untuk ketidaknyamanan Anda. Bapak Ibu, memang apakah kalau kita ikut Tuhan itu kita harus siap untuk dengan ketidaknyamanan? John Piper, Bapak Ibu, ya, seorang hamba Tuhan terkenal itu bilang begini, God tests his people through hardship. Allah itu menguji umatnya lewat kesukaran. Yang namanya kesukaran itu ya pasti nggak enak dong ya Bapak Ibu ya. Inconvenience pasti, nggak nyaman gitu. Nah, saya mau contohkan ini soal Nabi Nuh ini, begitu ya. Bayangkan Bapak Ibu bayangkan jadi Nabi Nuh, ya. Ibu Vena bayangkan nih, ya. Ibu rumah tangga, tiba-tiba Tuhan ngomong, bikinlah bahtera. Ibu rumah tangga, Ibu Vena yang tidak tahu apa-apa ini terpaksa harus belajar macam-macam. Belajar jadi tukang kayu, belajar jadi pembuat kapal. Betul ya? Itu kalau saya di posisinya Nuh bisa sumpah loh ya. Tiba-tiba ini saya itu belajarnya dulu itu kuliahnya teologi, komunikasi Bapak Ibu. Sempat belajar teknik sipil juga. Tapi saya bayangkan kalau saya jadi Nuh, terus Tuhan ngomong begini, Wilfried, saya kepingin Anda membuat bahtera, lebarnya begini-begini. Sebentar Tuhan, tolong sebentar. Tuhan nggak salah nih, nyuruh saya. Ya, saya nggak ngerti loh bikin kapal. Saya itu loh nggak ngerti gergaji. Saya gergaji sebentar ya, tangan saya udah lecet-lecet begitu ya. Apalagi nanti maku-maku, jangan sampai ya jari saya yang saya kepukul sama palu begitu ya. Tetapi enggak loh, rencana Tuhan itu tetap harus jalan. Bapak Ibu, di masa pandemi ini ya, banyak jemaat saya itu yang berubah haluan, Bapak Ibu. Ada jemaat saya itu yang diberkati Tuhan, baru aja ini bangkit dari keterpurukan. Jadi dia punya koneksi untuk bisa menyalurkan catering ke Bumi Baru dan ke Nana Rohana. Wah, penghasilannya lumayan Bapak Ibu. Akhirnya bisa kredit mobil. Nggak tahunya Bapak Ibu, pandemi datang. Itu mobil nggak kecicil Bapak Ibu. Akhirnya harus dikembalikan begitu ya ke showroom, dikembalikan dan dijual sangat murah Bapak Ibu. Dan terpaksa jemaat saya itu beralih haluan ke pekerjaan yang dia sendiri belum pernah lakukan itu. Ada nggak Bapak Ibu yang ngerasakan seperti itu di masa pandemi ini? Tiba-tiba Tuhan banting gitu ya. Dulunya begini,
Sekarang jadi nggak nyaman. Wah, rupanya ya, jadi orang percaya itu nggak mesti semuanya harus nyaman, bro. Siap-siap, saya ini udah lagi mau deket sama Tuhan, Pak Wilfried. Tuhan bisa kasih ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Nah, nggak cukup sampai itu, nggak cukup jadi tukang kayu, nggak cukup jadi perancang kapal. Tiba-tiba Nuh ini disuruh Tuhan jadi penjaga kebun binatang, betul nggak? Iya loh, stres juga ngurusin. Bayangkan saya nggak pernah loh melihara gajah. Saya itu pernah ya jadi ini Bapak Ibu pernah jadi guide begitu ya. Saya dulu melayani dengan orang Australia begitu ya, jadi interpreter. Nah, setiap ada orang Australia yang datang ke Malang, saya biasanya ajak ke Bromo begitu ya Bapak Ibu. Saya ajak ke Batu Malang untuk naik gajah begitu ya. Saya lihat itu ya waktu gajah itu Bapak Ibu ya, bruk gitu. Langsung banyak gitu ya, bisa 2-3 kilo itu ya. Waduh, saya pikir ya, ini orang yang ngurusin pupnya gajah ini kok tahan begitu ya. Nah, saya bayangkan kalau saya jadi Nuh ya, itu baru pupnya gajah ya, pupnya jerapah lah, pupnya apa segala macam. Itu ngurusnya gimana ya? Pembuangannya di mana ya? Waduh, saya gimana yang ngurus macan? Saya ngurus badak, saya ngurus beruang, begitu ya. Saya nggak tahu ya, kalau Bu Maria ya pinter lah, lebih pinter daripada saya dianya ya. Nah, mungkin dia bisa lah urus macam-macam begitu ya. Ibu Enok biasanya ya bisa ngurusin kerbau, misalnya sapi begitu. Saya enggak Saya bisa bayangkan Nuh itu Bapak Ibu. Dia ini udah enak-enak, nyaman-nyaman ya. Katanya dia orang yang dekat sama Tuhan loh Bapak Ibu. Orang yang benar, yang saleh. Tuhan kayak kasih sesuatu yang nggak masuk akal. Sesuatu yang nggak menyenangkan mungkin Bapak Ibu ya. Ngurusin hewan begitu. Semuanya. Saya bisa bayangkan ngurusin cecak gimana ya, ngurusin jangkrik gimana ya waktu itu ya. Pernah nggak kepikiran Bapak Ibu? Lalu Bapak Ibu, selama 40 hari, 40 malam itu Bapak Ibu, mereka ada di Bahtera. Itu bosan-bosan enggak Bapak Ibu ya? Saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya, saya pernah loh naik kapal itu. Itu kapal kalau naik gini itu saya berasa mau muntah ya Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu udah 40 hari naik naik Bahtera itu, naik kapal itu. Pusing nggak Bapak Ibu ya? Stres nggak? Sama kayak orang yang sedang corona. Di rumah aja saya stres loh Bapak Ibu ya. Jadi sempat waktu itu PPKM, waktu Idul Adha begitu ya. Nah, saya sama Bu Priska itu ke Pangalengan begitu. Untunglah yang dirame itu malah yang di masjid-masjid Bapak Ibu. Orang-orang lagi potong hewan kurban. Saya pergi begitu ya ke Pangalengan, makan sop buntut, ke salah satu tempat wisata, tidak ada siapa-siapa Bapak Ibu ya, dunia milik saya berdua begitu. Itu saking stresnya saya Bapak Ibu di rumah. Nah, saya bayangkan kalau Bapak Ibu tidak berketentuan di dalam kapal itu, di dalam Bahtera itu Bapak Ibu, naik turun begitu ya. Baunya Bapak Ibu bisa bayangkan kalau malam tiba-tiba terdengar suara kucing, terdengar suara anjing begitu ya. Terus belum lagi ini kapal naik turun. Terus harus membersihkan ini sapi harus diperas susunya. Itu saya nggak kebayang loh Bapak Ibu. Stres loh Bapak Ibu. Kecuali kalau Tuhan ya dengan ajaibnya membuat binatang itu semuanya tertidur selama 40 hari. Tidak mengeluh sama sekali. Kok saya nggak punya kepikiran kayak begitu ya. Tapi saya melihat gambar ini, ya ampun, itu betul-betul tugas yang berat itu, tidak nyaman itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berikan. Nah, saya berpikir kadang-kadang kita jadi orang percaya ya, belajar bergaul akrab dengan Tuhan, atau kita merasa orang yang dekat dengan Tuhan, kenapa Tuhan saya ngalami kayak begini, ngalami ujian, begitu ya, panik kita. Dan Tuhan mengatakan harap tenang, ya. Mengapa, Bapak Ibu saudara sekalian? Karena saya suka sama kata-kata ini. Ada beberapa hal yang hanya kita pelajari waktu kita itu mengalami kesulitan. There are some things you can only learn in storm, betul ya? Ada sesuatu yang kalau kita lagi baik, lagi senang semuanya, kita nggak belajar apa-apa. Tapi ketika kita tidak punya apa-apa dan yang kita punya Yesus, baru kita sadar, oh iya, ternyata Yesus itu segalanya buat saya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, saya juga dengan kata-kata kayak ini gitu ya. Dan biasanya setelah ada badai, begitu ya, sama seperti waktu itu saya bayangkan Bahtera itu ada hujan, ada badai begitu. Tuhan berikan rainbow, Tuhan berikan pelangi begitu.
Dan saya suka dengan kata-kata ini. The greater your storm, the brighter your rainbow. Makin besar badai yang Anda alami, biasanya pelanginya juga makin jelas kelihatan, makin terang, makin indah dilihat. Saya kalau sudah lihat seperti ini, saya bersyukur ya. Jadi Bapak Ibu, entah kenapa pengurus memberikan judul ini. Apakah Bapak Ibu sekarang ini lagi ngerasa stuck? Tuhan banting begitu ya dengan situasi yang tidak nyaman. Kita harus berubah, keluar dari zona nyaman. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami badai. Harap tenang. Tenang aja. Karena Tuhan akan sediakan rainbow, pelangi setelah itu. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya akan tutup renungan saya, yaitu tentang wanita ini. Ada yang tahu wanita ini? Wanita ini namanya Jim McCloskey, begitu ya. Dia punya julukan atau nama samaran itu Nightbird, begitu ya. Nah, buat Anda yang suka lihat YouTube, begitu, dan saya itu termasuk orang yang suka lihat BGT dan AGT, British Got Talent dan American Got Talent. Nah, ini orang termasuk orang yang ikut audisi. Nah, waktu dia ikut audisi ini, ada yang menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini orang ternyata adalah wanita penyandang kanker dan tidak main-main. Dia hanya punya kans 2% untuk tetap bertahan hidup waktu ikut American Got Talent ini, Bapak Ibu. Bayangkan cuma 2%, begitu ya. Jadi dia waktu diwawancarai oleh Simon Cowell, begitu ya, salah satu juri itu, dia itu sudah terkena kanker tumor di beberapa tempat di bagian tubuhnya, di tulang belakang, ya, kemudian di paru-paru, kemudian juga di di hati, begitu, dan dia ada di beberapa tempat. Bayangkan kans dia untuk bisa hidup itu cuma 2%, tapi dia ingin mewujudkan mimpinya ikut American Got Talent. Nah, waktu itu dia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, begitu ya, original song, begitu ya, song in original. Dia ngomong begini, kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, aku itu pindah ke California musim panas. Aku merubah namaku, aku berharap hidupku juga berubah. Aku berharap masalahku itu tetap tinggal gitu ya. Aku ini rasanya mau meledak, Bapak Ibu. Harap Bapak Ibu ketahui, ini wanita ini nggak cuma kena kanker, dia baru diceraikan suaminya dan dia baru mengalami keguguran. Jadi benar-benar mengalami ujian yang berat begitu ya. Dan tapi dia tetap mau berjuang ikut ke AGT, ke American Got Talent, Bapak Ibu. Nah, di bagian referennya lagu itu ngomong begini, ya, it's okay if you are lost, nggak apa-apa kok kalau kamu merasa tersesat. We are a little lost and it's alright. Kalau kamu merasa sedikit tersesat nggak apa-apa kok. Saya ngerasa ya hidup saya itu saya sering ngerasa tersesat loh Bapak Ibu. Apalagi sekarang ya saya ngerasa, aduh saya dipilih jadi gembala sidang ini, aduh gantikan Ibu Ripka yang luar biasa ya. Saya itu kadang-kadang merasa tersesat, saya ini harus gimana ya. Saya model orangnya kayak begini, begitu ya, banyak cengengesan, suka touring kemana-mana, begitu ya, banyak memperhatikan diri sendiri, sekarang harus memperhatikan jemaat. Sometimes I feel lost, begitu. Saya kadang-kadang ngerasa kehilangan gitu, tersesat Bapak Ibu, nggak ngerti harus gimana. Nah ini, lagu ini ngomong, nggak apa-apa kok, it's okay kalau kadang-kadang kita sebagai bapak, ibu, orang tua, istri, sometimes kalau kita merasa tersesat, it's okay, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk daripada ngomong ya, saya tunjukkan videonya ya, sambil Bapak Ibu bisa dapat penghiburan lah ya. Mana ini ya? Oh sorry, sudah saya ini. Mudah-mudahan saya dapat ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Waktunya masih ada ya, Bu Vena ya? Atau harus saya akhiri, Bu Vena? Enggak, Pak, silakan. Saya juga penasaran. Oh, penasaran juga. Oh, puji Tuhan ya. Oke ya, udah. Nah, saya puterin setengah jam lagi. Enggak ya. Saya guyon. Sebentar, saya cari dulu. Butuh waktu. Tadi padahal sudah saya siapin sih. Tadi saya asik sama ibu-ibu persiapan ya, rame pisan kalau siap persiapan. Saya akan ketik YouTube, lalu saya akan tulis cari di mesin pencari woman cancer, ya. American Got Talent, AGT. Oke, Cancer Woman AGT. Nah, itu kalau Bapak Ibu mau cari, oke.
sudah muncul di layar. Oh, saya akan membantu semua rakyat Indonesia. Masukkan kode untuk konsultasi. Siap ya Bapak Ibu. Oke. Awesome. I'm so happy to be here. Well, we're happy you are. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's nice. Nightbird? That's right. Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is It's okay about? It's Okay is the story of the last year of my life. All right. And who are you here with? I'm here by myself. It's okay. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay. Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happened to me. Yes. All right. Sing for us. Good luck. Nightbird. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Oh, dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. There are, however, there have been some great singers this year. And I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else. I
Ya, Bapak Ibu saudara kalian, sebentar saya matikan dulu ya, Bapak Ibu. Ya, itu apa namanya yang Bapak Ibu lihat nggak mudah ya untuk bisa masuk ke American Got Talent. Jelas-jelas orang yang bertalenta, begitu ya. Nah, dan Simon Cowell termasuk salah satu juri yang sangat-sangat apa namanya bengis begitu ya dalam tanda petik. Nah, tetapi waktu apa namanya bertemu dengan si Jane ini, hatinya meluluh begitu, sempat nangis dan dia memberi golden buzzer. Artinya dia tidak perlu mengikuti apa namanya audisi lanjutan dan langsung ke semifinal begitu. Dan tentu ada uang dan segala macamnya. Tetapi kabar terakhir adalah dia nggak bisa melanjutkan karena masalah kesehatan. Begitu ya. Kansnya cuma 2% dan keadaannya makin memburuk, dia nggak boleh capek, dan rupanya untuk ikut American Got Talent itu menyerap banyak energi. Bapak Ibu tahu nggak apa yang dia omong begitu ya, apa namanya di waktu diwawancarai, kenapa sih kamu itu kok apa namanya tetap ceria, tersenyum, dia ngomong begini, you can wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Anda nggak perlu menanti sampai hidup itu baik sebelum Anda memutuskan untuk bahagia. Ini orang yang nggak percaya Tuhan. Seharusnya apa namanya ketika kita mengalami kesulitan, kita nggak perlu apa namanya terpuruk begitu ya. Saya akan memutuskan, saya akan tetap tegar, saya akan tetap bahagia karena Tuhan beserta dengan saya begitu. Dan akhirnya dia sempat ngomong begini, I have a chance of 2% chance of survival. Saya itu cuma punya kans 2% untuk apa namanya bertahan hidup. Tapi 2% ini bukannya 0 loh. Dan 2% itu sesuatu, dan saya berharap orang yang melihat ini, melihat saya, percaya bahwa mujizat itu masih ada begitu. Dan bahkan Tuhan bisa merubah gitu. Menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itu yang saya mau sampaikan malam hari ini. Tidak peduli apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, ujian seberat apapun itu. Dan Bapak Ibu berpikir, sudahlah nggak mungkin ini ya, saya sudah ikut Tuhan dan kemungkinannya cuma 2%. Untuk saya ini bisa melewati, berhasil, sukses. No, 2% itu kalau bersama dengan Tuhan, kita bisa dari something magical, dari something apa namanya miracle. Ada mujizat itu. Dan selalu ada pelangi gitu ya, di balik badai. Dan walaupun Tuhan apa namanya kita ikut Tuhan, Tuhan berikan kita, Tuhan banting kita kelihatannya begitu dalam tanda petik, yakin percaya seperti Tuhan menyertai lu, Tuhan akan menyertai kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. So sorry kalau misalnya agak panjang ya Civena. Oke, mari kita tutup dalam doa. Saya mohon Civena boleh tutup dalam doa. Thank you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan kembali menyapa kami melalui firman-Mu. Terima kasih karena di tengah-tengah mungkin segala pergumulan dan kesulitan kami, di dalam segala kesesakan kami, di dalam segala ujian yang mungkin harus kami hadapi di dalam hari-hari kami saat ini, maupun mungkin yang akan datang di hari-hari depan, Tuhan memberikan kepada kami satu jaminan bahwa Engkau akan terus bersama-sama dengan kami, walaupun mungkin itu sulit, walaupun mungkin itu menguras tenaga, air mata, tapi kami percaya kami bisa tenang karena kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapak buat Pak Wilfried yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi orang-orang yang semakin hari semakin dekat, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Engkau tidak ada hal yang perlu kami takutkan, dan hati kami boleh tenang karena Engkau adalah Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Ya Tuhan, Kau berkati pelayanan Pak Wilfried, Tuhan terus pakai dia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada, bahkan Tuhan terus pakai dia boleh membawa lebih banyak jiwa bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya setiap kami beroleh berkat yang sungguh luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Wilfried, saya mewakili makasih pengurus Parents Gathering, juga para orang tua yang hadir secara khusus hari ini. Terima kasih buat firman-Nya. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih luar biasa, Tuhan pakai Pak Wil dan juga Ibu Priska menjadi berkat dimanapun Bapak berada. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Saya mau menyapa teman-teman yang
Saya tidak tahu apakah ada yang baru ya, karena saya pakai HP jadi nggak bisa lihat semua. Tapi yang pasti ada salah satu sahabat saya, orang tua baru yang hadir pada malam hari ini, atau mungkin ada teman-teman yang lain yang baru pertama hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat datang di Parents Gathering ya, saudara-saudari sekalian. Nah, saudara-saudari sekalian, Parents Gathering ini adalah wadah yang berada di Kalam Kudus Bandung secara khusus. Kita berada di Kalam Kudus Ciatel ya, unit Ciatel dan Mekarwangi ya. Bapak Ibu Saudara, Parents Gathering ini adalah wadah di mana para orang tua murid secara khusus dari unit TK sampai unit SMA ya, di mana kita bisa bertemu dengan orang tua lain gitu ya, kita bertemu satu dengan yang lain. Dan juga kita bisa berkenalan, berinteraksi, bersahabat, bahkan bersekutu, bahkan mengalami pertumbuhan bersama. Jadi, so welcome to Parents Gathering ya. Saya menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali. Welcome to the family. Selamat datang di keluarga Parents Gathering. Saya berharap wadah ini boleh menjadi tempat di mana kita boleh menjadi saudara dan saudari di dalam Kristus. Amin ya. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam Parents Gathering ini juga mau saya informasikan bahwa kita punya juga kelompok-kelompok kecil ya, saudara-saudari. Jadi selain kita punya wadah yang besar yaitu Parents Gathering, kita punya di dalamnya itu kelompok-kelompok kecil atau komsel namanya. Kita punya 8 komsel di sini dan ada nama komselnya itu cross, saudara ya. Jadi di sini di dalam Parents Gathering ada 8 cross. Kita punya 8 leader yang dari berbagai macam usia gitu ya. Jadi saudara-saudari, kalau saudara-saudari ingin gitu ya, ingin bersedia bergabung di dalam kelompok kecil, dan itu sangat kami sangat welcome sekali kalau Bapak Ibu Saudara ingin lebih saling mengenal, ingin lebih mengenal Parents Gathering, ingin lebih mengenal siapa gitu orang-orang yang ada di dalam pengurus maupun di dalam kelompok kecil. Nanti boleh chat di kolom chat kalau saudara-saudari bersedia untuk bergabung bersama dengan kami di dalam komsel-komsel, di mana kita boleh saling mendoakan, saling bertumbuh, dan juga saling saling mengasihi satu dengan yang lain seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara bersedia boleh chat di kolom chat untuk bergabung gitu ya, bersedia bergabung. Kami sangat terbuka dan senang sekali kalau Bapak Ibu mau bergabung bersama dengan kami. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, juga di dalam Parents Gathering ini kita punya yang namanya doa parents ya. Bapak Ibu, di dalam doa pagi parents ini diadakan setiap hari Senin pukul 6 pagi sampai jam 6.30. Ya, saya juga mengundang saudara-saudari yang rindu didoakan ya, yang rindu berdoa juga ya. Kita secara khusus berdoa untuk orang tua Kalam Kudus, berdoa untuk sekolah Kalam Kudus, untuk segala pergumulan di dalam sekolah, guru-guru ya, kita berdoa. Jadi saya mengundang saudara-saudari untuk ikut setiap hari Senin jam 6 sampai 6.30 melalui Zoom ya. Jadi memang setiap hari Sabtu atau Minggu kita akan share linknya seperti itu, dan linknya itu tidak berubah sebetulnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bersedia, yang rindu untuk berdoa dan doakan boleh mengikutinya ya. Nah, udah satu hal lagi, saudara-saudari, kita di dalam waktu dekat ini ada satu kegiatan yang mau kita adakan di dalam rangka kemerdekaan, merayakan Hari Kemerdekaan ya. Kalau biasa setiap tahun itu Parents Gathering mengadakan acara lomba 17-an di sekolah gitu. Tapi kita tahu bahwa pandemi ini membuat kita nggak bisa kemana-mana, tapi jangan sedih gitu ya. Kita punya acara 17 Agustusan secara online, dan pasti tidak kalah rame gitu ya dibanding kalau kita onsite gitu ya, kita pasti tetap rame juga. Jadi saya mengundang saudara-saudari untuk ikut di dalam acara 17 Agustusan pada tanggal 17 Agustus, tepat pada tanggal 17 Agustus hari Selasa pukul 19.00. Jadi sama jamnya, jam 7 malam ya. Nanti akan kita kirim juga linknya supaya teman-teman bisa ikut
itu melalui Zoom juga. Ya, saya berharap kita boleh bersama-sama ikut acara ini ya. Mungkin ibu-ibu yang kerjanya setiap hari masak, ngajar anak, kita boleh sedikit refreshing bertemu dengan saudara-saudari parents ya. Boleh sama-sama main games dan juga tidak lupa kita punya hadiah-hadiah yang menarik. Oke, jadi ditunggu nanti kita pengurus akan share e-posternya dan juga linknya, jadi teman-teman bisa langsung masuk seperti itu. Teman-teman, selain itu juga kita punya medsos ya. Parents Gathering Kalam Kudus Ciatel Mekawangi itu punya medsos, kita punya Facebook, dan juga kita punya YouTube. Jadi saya berharap teman-teman bisa ikut, bisa follow, karena di Facebook itu akan ada banyak informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan parents. Ya, dan juga ada banyak informasi lain. Facebooknya itu adalah Parents Gathering Sekolah Kalam Kudus Ciatel. Ya, Parents Gathering Sekolah Kalam Kudus Ciatel, Facebooknya. Jadi saya berharap teman-teman yang punya Facebook boleh ikut, boleh follow, ya, supaya bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai acara-acara yang ada di Parents Gathering. Lalu kita juga punya YouTube, teman-teman. YouTube-nya sudah berisi banyak video, ya, dan juga waktu itu kita sempat juga bikin bikin apa sih namanya tuh ya, drama-drama gitu ya. Itu juga saya berharap teman-teman juga bisa follow, ya, bisa ikut, bisa Sinetron. Subscribe. Bikin sinetron. Oh ya, bikin sinetron kecil kita waktu itu, kita bikin sinetron ya. Pak Wilfried jangan lupa ikut, kita punya YouTube. Masih ada nggak Pak Wil? Subscribe and like ya teman-teman. Ya. Jadi Oke. Ya, Bu Pena, Bu Tina, siap. Oke, thank you Pak Wil. Nanti saya kasih akun IG saya juga lah. Baiklah. Oke, jadi teman-teman, YouTube channel kita itu adalah Parents Gathering Kalam Kudus Bandung Ciatel. Ya, jadi teman-teman bisa cari di YouTube, bisa di subscribe and like, dan juga bisa dilihat video-video, juga banyak firman-firman gitu yang bisa teman-teman dapat gitu ya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan pengumumannya. Adakah pengumuman lain dari pengurus? Baik, tidak ada. Kalau begitu, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita selesaikan ibadah pada malam hari ini, kita akan foto. Ya. Ibu Tina bisa yang fotonya? Bisa. Ayo. Oke, teman-teman, kalau tidak keberatan boleh dibuka ya kameranya supaya kita bisa lihat mukanya. Dan juga ini boleh menjadi dokumentasi bagi kami pengurus. Ya, dibuka videonya. Jangan lupa apa-apanya, Ibu Tina. Iya. Supaya semua cantik. Silakan dibuka teman-teman kameranya. Ini ada 2 slide ya, jadi senyumnya ditahan karena ada yang masuk di slide 1, ada yang masuk di slide 2 ya. Jadi tahan dulu sambil nanti saya harus save setiap difoto. Oke. Gambar pertama ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Tina. Ya, sekali lagi saya ingetin teman-teman, jangan lupa ikut doa pagi parents hari Senin tanggal 16 nanti jam 6 sampai jam 6.30. Ya, di situ kita bisa berdoa bersama dan juga memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Hanya setengah jam saja ya teman-teman. Jadi tidak terlalu menyita waktu. Saya berharap semakin banyak orang tua yang boleh berdoa ya, berdoa untuk sekolah anak-anak kita dan juga bangsa dan negara ya. Lalu jangan lupa juga tanggal 17 sekali lagi acara lomba 17-an ya. Pasti semuanya udah pada rindu ya. Tapi maaf nggak ada lomba makan kerupuk ya teman-teman ya. Lombanya akan kita bikin sedemikian lah ya supaya teman-teman bisa have fun. Kita bisa have fun bareng-bareng. Jangan lupa tanggal 17 jam 7 malam. Nanti kita pengurus akan share linknya ke teman-teman, disebarkan ke grup-grup orang tua, dan tolong teman-teman yang sudah terima link dan juga terima e-posternya boleh disebarkan juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita akan tutup. Kalau gitu minta Pak Wil aja tutup ya Pak Wil. Sekalian doa berkat. Ya, siap. Mari Bapak Ibu kita akhiri acara ini. Mari kita berdoa sekali lagi dan menerima doa berkat. Bapa yang di surga Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menyempurnakan firman yang kami dengar ya Tuhan. Bahwasanya ya Tuhan, terkadang dalam hidup ini kami mungkin merasa sedikit tersesat. Kami tidak tahu ya Tuhan mau ke arah mana kami harus berjalan.
tapi kami bersyukur kami punya Tuhan. Berkati pengurus Parent Gatherings, berkati Bapak Ibu yang sudah hadir, berinvestasi waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Engkau pasti perhitungkan. Dan akhirnya Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya perkenan daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita, penghiburan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian yang mengikuti ibadah Parent Gatherings ini, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali, yang percaya katakan, amin. Terima kasih Pak Will. Thank Terima you. kasih banyak. Terima kasih Bu Vena, thank you. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Thank you, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, thank you, Tuhan berkati. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.